Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Halo, apa kabar? Semoga Ibu dan Bapak Guru dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat datang kembali pada modul Membuat dan Memodifikasi Modul Ajar. Pada materi kali ini, kita akan belajar membuat dan memodifikasi modul ajar PAUD. Ibu dan Bapak, dalam perencanaan pembelajaran, kita sudah melakukan beberapa langkah pada materi sebelumnya, yaitu 1. Menurunkan capaian pembelajaran ke dalam tujuan pembelajaran. 2. Merancang asesmen otentik PAUD. Saat ini, berarti kita sudah siap untuk merancang modul ajar PAUD. Dalam merancang modul ajar, Ibu dan Bapak mempunyai dua pilihan, yaitu pertama, membuat modul ajar baru, atau kedua, memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek untuk disesuaikan dengan konteks satuan PAUD masing-masing. Pada materi kali ini, kita akan membahas poin pertama, yaitu membuat modul ajar baru. Dalam kegiatan bermain di PAUD, kita menggunakan topik sebagai payung besar dari rencana pembelajaran. Untuk membantu menentukan topik, mari kita lihat tujuan pembelajaran yang sudah pernah kita buat. Setelah mempertimbangkan beberapa tujuan pembelajaran di semester 1, seperti misalnya 1. Menjaga kebersihan diri. 2. Mengenal kebiasaan baik dan buruk bagi kesehatan. 3. Mengenal keaksaraan awal. 4. Mengenali dan mengekspresikan emosi diri. Kita dapat memilih topik yang dekat dengan keadaan murid dan satuan PAUD agar pembelajaran menjadi bermakna. Maka kita ambil contoh topik, aku dan keluargaku. Untuk memperkenalkan topik, Ibu dan Bapak Guru dapat menggunakan benda konkret seperti misalnya buku, mainan, buah, sayur, atau peralatan lainnya. Variasi juga bisa dilakukan dengan mengadakan kegiatan kunjungan ke tempat tertentu, atau mungkin mendatangkan satu narasumber ke sekolah kita. Pada materi kali ini, kita akan memperkenalkan topik melalui buku. Berikut adalah bukunya. Jika topik dan buku sudah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah membuat peta konsep. Identifikasi dan kelompokkanlah beberapa konsep seperti perasaan, kata kerja, waktu, benda, dan lain-lain. Peta konsep ini membantu kita untuk merencanakan kegiatan bermain, penyediaan alat dan bahan, mengembangkan ide-ide dan gagasan, juga mengenalkan kosakata baru kepada murid. Pada buku Aku Sayang Ibu, berikut adalah contoh peta konsepnya. Tidak ada waktu yang mengikat untuk satu topik. Kita dapat sesuaikan dengan minat murid. Jika murid masih tertarik, guru dapat membantu untuk mengembangkan ide, gagasan, dan bereksplorasi dalam perencanaan berkelanjutan pada hari-hari berikutnya. Di dalam PAUD, saat kita sudah menentukan tujuan pembelajaran, maka kita dapat menurunkannya ke dalam tujuan kegiatan bermain. Berikut adalah contoh tujuan kegiatan bermain pada modul ajar ini. Dengan melihat topik, peta konsep, dan tujuan kegiatan bermain, kita dapat merancang dan mengembangkan jenis permainan yang sesuai. Ada 3 kegiatan bermain yang dapat kita kembangkan, yaitu 1. Bermain peran akan aktivitas yang ada di dalam buku cerita, seperti merapikan tempat tidur, memasak, menyiram bunga, dan mencuci baju. 2. Berkreasi mendesain kamar tidur menggunakan alat dan bahan yang disediakan. 3. Dramatisasi untuk mengenal konsep siang dan malam. Pada pelaksanaannya,
3 kegiatan bermain ini tidak harus selesai dalam satu hari. Bisa saja diteruskan dan dikembangkan pada hari berikutnya. Untuk mendukung kegiatan bermain, kita sediakan alat dan bahan yang berkaitan dengan topik dan kegiatan. Sediakan benda-benda yang ada di sekitar yang dapat dirancang ulang dan disatukan, atau istilahnya loose parts. Komponennya bisa berupa benda alam, benda sintetis seperti bahan alam, plastik, logam, kayu, bambu, benang, kain, kaca dan keramik, serta bekas kemasan. Dengan demikian, murid juga akan memperoleh stimulasi sensori karena terekspos dengan keragaman tekstur, ukuran, warna, bentuk, aroma, bunyi, dan lainnya. Yang perlu diperhatikan, alat dan bahan bermain harus aman bagi murid ya. Berikut contoh alat dan bahan pada modul ajar ini. Secara garis besar, terdapat 3 bagian dalam rencana kegiatan bermain, yaitu pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Tetapi, dalam pembuatan modul ajar, Ibu dan Bapak juga akan mencantumkan rencana refleksi dan asesmen yang akan lakukan. Kita dapat menentukan alokasi waktu per sesi sesuai dengan keadaan dan kondisi satuan PAUD masing-masing. Pada contoh di lampiran yang disertakan dalam video ini, kita akan mengambil contoh kegiatan tatap muka dengan alokasi waktu 180 menit per pertemuan. Pertama, pembukaan. Pada bagian pembukaan, rancanglah beberapa hal seperti berikut ini. Rutinitas pagi. Rencanakan rutinitas sesuai dengan kebiasaan masing-masing daerah. Seperti misalnya, memberi salam, berbaris, berdoa, dan sebagainya. Sebelum masuk kelas, Ibu dan Bapak dapat memilih kegiatan yang menstimulasi motorik kasar, seperti senam pagi, lempar tangkap bola, permainan tradisional yang menstimulasi motorik kasar, dan lain-lain. Memperkenalkan topik. Pada modul ajar ini, memperkenalkan topik dengan cara membacakan buku Aku Sayang Ibu. Tentukanlah aturan, harapan, dan rangkaian waktu main. Ibu dan Bapak juga bisa menentukan kegiatan transisi menuju ke kegiatan bermain. Kedua, kegiatan inti. Pada bagian ini, kita jelaskan lebih rinci kegiatan bermain murid. Tadi, kita sudah melihat 3 jenis permainan. Pada praktiknya, silahkan Ibu dan Bapak beserta murid memilih permainan yang akan dimainkan lebih dulu. Tuliskanlah tahapan-tahapan yang ingin kita lakukan. Rencanakanlah aturan pada saat bermain bersama murid. Buat juga ya daftar pertanyaan terbuka sebagai pemantik untuk murid mengembangkan permainannya. Dengan begini, bermain menjadi rangkaian belajar yang bermakna. Ketiga, penutup. Kegiatan penutup berfokus pada penguatan konsep yang telah dibangun murid sesuai dengan perencanaan. Ibu dan Bapak dapat merancang beberapa pertanyaan terkait kegiatan bermain sebagai bentuk refleksi murid. Berikanlah apresiasi atas perilaku positif. Pada akhir sesi juga bisa dilakukan rutinitas pulang, seperti berdoa, berbaris, salam, dan sebagainya. Ibu dan Bapak guru, dalam modul ajar terdapat 2 komponen lain yang tercantum, yaitu refleksi dan asesmen. Rencana refleksi dan asesmen dapat kita rancang sesuai dengan kegiatan bermain murid. Pada modul ajar ini, kita akan mengambil contoh teknik asesmen foto berseri. Sesuai dengan prinsip asesmen otentik, Ibu dan Bapak juga bisa menggunakan teknik lainnya dan mengubah perencanaan, disesuaikan dengan minat dan kemampuan murid. Kedua hal ini dapat dilakukan selama proses kegiatan belajar berlangsung. Hasil analisisnya merupakan pijakan atau landasan kita untuk dapat mengembangkan pembelajaran murid selanjutnya. Sekian materi membuat modul ajar PAUD. Contoh modul ajar dapat dilihat pada lampiran materi ini ya. Karena terdapat 3 jenis permainan, modul ajar ini bisa digunakan selama 1 hari, 1 minggu, atau lebih sesuai kebutuhan dan minat murid. Bagaimana dengan memodifikasi modul ajar? Kita akan belajar memodifikasi modul ajar yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek pada materi selanjutnya ya. Ibu dan Bapak juga dapat membagikan modul ajar PAUD yang sudah dibuat ke dalam platform Ayo Guru Berbagi. Dengan demikian,
karya kita dapat menginspirasi guru lain. Selamat bereksplorasi untuk membuat rencana pembelajaran. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat!